Oke, pecinta musik, dan di video kali ini kita akan melanjutkan video dari tutorial sebelumnya, yaitu yang tentang hai pecinta musik, dan kali ini kita akan melanjutkan video di sesi yang sebelumnya. Di sesi sebelumnya kita sudah mengenal tentang interface dan tampilan awal di BandLab, dan video kali ini kita akan membahas tentang audionya. Jadi kita akan membuat track, dan di video kali ini kita akan membuat dua video. Yang pertama, dua videonya ini yang kita bahas adalah track dasar, dan yang kedua kita menggunakan auxiliary. Jadi buat teman-teman, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa nggak perlu subscribe. Oke, let's go. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah tampilan-tampilan di Cakewalk by BandLab. Di video ini kita akan membahas masalah basic dasar record di BandLab. Jadi di sini buat teman-teman sebagai acuan aja ya. Tidak perlu harus dicontoh atau harus paten seperti ini. Jadi ini hanya untuk membagi sharingnya saja gitu kan. Pertama-tama, jadi buat satu buah track dulu ya. Di sini saya sudah buat satu buah track gitar. Lalu yang kedua yang harus kita setting ya tempo ya. Tempo di sini saya atur 150, suka-suka kalian, tergantung dari genre lagu kalian ya, pop atau lagu rock ya. Jadi di sini saya setting ke 150, dan kita coba untuk merekod di recordnya sendiri di sini, atau bisa tekan keyboard, tekan tombol R ya. Kita coba saja untuk merekod. Oke, seperti itu ya. Ini hanya contoh saja ya. Maaf, saya nggak jago main gitar. Di sini saya sudah ada satu buah track record gitar. Lalu di sini saya coba buat satu lagi ya. Saya buat satu lagi untuk perbandingan aja. Untuk nanti pas kita kulik-kulik apa sih snap ini yang seperti di video sebelumnya sudah kita bahas. Lalu kita coba untuk marker ya. Kita coba untuk marker juga. Oke, di sini kita record lagi. Oke, seperti itu aja ya. Jadi di sini saya sudah punya dua track record ya dalam satu track ya, dua rekodan dalam satu track. Di sini record pertama, di sini record kedua. Contoh kita loop dulu ya, kita tandain dulu, kita seleksi. Nah di sini, jadi ini penanda di awal lagu, dan di sini di akhir lagu sebelah sini ya. Oke. Ini seleksinya, di seleksi juga. Oke. Seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah ada di ujung sini, kenapa kita pakai loop ini tadi? Ketika misalnya sudah di ujung sini ininya ya, jadi dia akan balik lagi ke awal. Kalau misalnya ini nggak diaktifkan, dia akan labas sampai ujung. Seperti ini, dia nggak balik lagi. Jadi kalau kita aktifkan, jadi kita nggak balikin lagi, nggak bingung mencet-mencet lagi gitu ya. Nah, dia balik lagi. Oke, di sini kita coba untuk marker dulu. Contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya ini satu buah track sudah jadi ya, satu buah track dari awal sampai akhir. Contoh misalnya di sini intro ya, di sini intro. Jadi di sini sebagai penanda ketika kita nanti buat drum gitu kan, atau mau masukin instrumen-instrumen lain, jadi kita nggak bingung gitu kan. Di sini klik di atas ini ya, di klik kanan,
lalu insert marker, kita tulis saja di sini intro. Oke, intro. Lalu misalnya di sebelah sini kita sudah masuk songnya ya. Di sini sudah masuk song 1 ya, contoh misalnya. Lalu di sebelah sini rap lah ya, di sini aja. Jangan lupa ya. Jadi di mana ini berada itu yang kita tandai. Contoh seperti ini. Misalnya kita mau nandain di sebelah sini, tapi ininya sebelah sini. Maka yang terjadi adalah kita klik kanan, kita tulis rep. Nah, seperti ini. Jadi dia posisi ininya ini ya, selektor ini ya, selectnya ya ini ya, nggak tahu ini namanya apa. Dimana ini harus pas dengan yang kita tuju gitu ya, contohnya ya. Jadi ini di sebelah sini, ini repnya ya, kita pasang rep di sini. Kita klik kanan, lalu kita tulis rep. Oke, seperti ini ya. Jadi begini mempermudah kita untuk bikin aransemen berikutnya gitu kan. Contoh kita mau buat drum awalnya di sebelah di song awal, misalnya di song 1 ya, drum sudah masuk gitu kan, di intro biarin song 1 udah masuk drum. Jadi kita bisa tahu gitu kan, nggak bingung di mana tadi. Kalau kita tidak nggak nandain ini kan kita sedikit agak bingung gitu kan, di mana tadi yang awalnya gitu kan. Seperti itu contohnya. Lalu di sini yang sebelumnya kita bahas di sini untuk kursornya ya. Ini kita seleksinya yang smart. Coba kita yang select. Maka yang terjadi ini hanya bisa untuk menseleksi saja, nggak bisa untuk ngegeser, nggak bisa untuk ini saya geser-geser nggak bisa ya. Jadi dia hanya untuk menseleksi saja. Beda dengan move. Kalau move nggak bisa seleksi, tapi kita hanya bisa ngegeser aja gitu kan, nggak bisa nyeleksinya yang mana gitu. Jadi usahakan posisinya di smart. Jadi di smart ini bisa ngegeser, bisa menseleksi seperti itu ya. Kita balikan lagi. Oke, di sini ya. Oke. Itu untuk kursornya ya. Lalu di sini ada tadi time map-nya ya. Kita perbesar dulu ini biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Contohnya ini ya kan, kalian bisa lihat nih. Ini ada 21 nih di sini, ini 22 nih di sini ya. Ini saya geser dulu. Nah, 22 pas di awal ujung ini ya. Ini fungsinya jadi 1/8 dia akan bergeser 1/8. Nah, gesernya kalau dari perbesarnya sini berarti setengahnya ya, dia ngegeser dia setengahnya. Nah, di sebelah sini gitu. Kalau ini nggak diaktifkan, dia labas. Nah, gesernya labas. Sedikit agak bingungnya ketika kalau misalnya kita ngepasin dengan tempo ya, dengan temponya ya, sedikit agak bingungnya kita ngepasin pas di tempo. Jadi usahakan ini aktif. Lalu kalau kalian mau ngegesernya 1 bukan setengah ya, bisa kalian panjangin lagi lah ibaratnya gitu ya. Ini klik kanan ya, inget ya, klik kanan lalu 1/4 misalnya, contoh 1/4. Nah, dia satu garis gitu kan, nggak setengah-setengah seperti itu. Ini untuk snap ya, untuk snap. Lalu apa lagi ya yang kita coba kulik? Kayaknya sih sudah ya. Metronom tadi itu tadi. Kalau dia playbacknya tadi tidak saya aktifkan ya. Kalau kita aktifkan, maka yang terjadi adalah kita perkecil. Ya, yang terjadi adalah metronom ikut masuk suaranya juga gitu kan. Jadi kalau untuk acuan awal sih, untuk ngegait awal gitar vokal itu perlu. Tapi kalau misalnya aransemennya sudah penuh, ya nggak usah diaktifkan karena itu akan bikin bingung gitu kan. Oke. Lanjut kita ke mana lagi nih? Kemana ya? Panning ya. Kalau panning mah pasti tahu ya, kanan kiri gitu kan. Oh, automation ya. Di sini di automation ini basic dasarnya aja ya, karena ini sudah red, sudah terbaca, jadi kita klik. Fungsinya automation ini, jadi ketika misalnya kita dengar dulu lagunya ya. Nah,
Contoh misalnya di sini saya pengen ngebesarinnya, tinggal kita klik aja di sini dan kita akhirnya nanti sampai mana. Nah, di sebelah sini ya. Di sebelah sini kita tandain juga. Nah, jadi di sini bisa kita naikkan. Nah, seperti itu ya. Kita naikkan dulu. Contoh kita lurusin dulu. Oke. Nah, seperti ini kita tandakan lagi di sebelah sini. Lalu yang di sebelah sini kita turunkan lagi. Nah, seperti ini 0 dB ya. Oke. Contoh ya, contoh aja sih, ini mah contoh aja. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Ketika kalau misalnya ada singkup bahasanya apa ya? Ambilan-ambilan yang pengen kita tonjolkan gitu kan. Jadi kalian bisa memperbesar secara otomatis atau automation ya. Di sini bisa kita lihat di konsolnya ya, di mixer. Nah, jadi ketika kalau kita play, lihat yang ini ya, ini. Oh ini, dia ngegeser, dia turun lagi. Oke, seperti itu. Jadi dia otomatis naik, otomatis turun. Seperti itu kurang lebih automation ya, seperti itu. Oke, saya rasa untuk basic dasar record ini paham lah ya, basic dasar namanya juga ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngerekod awal-awal yang belum tahu ya, mungkin semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya nanti kita akan bahas yang lain. Mungkin saya akan membahas masalah MIDI-nya juga, lalu piano roll, console-nya mungkin ya, lalu exportnya, sampai mungkin juga nanti beberapa mixing dan mastering ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk terus berkarya. Oke, thank you very much. Hatur nuhun, terima kasih dan arigato.